Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sudah makan sehat, istirahat cukup, tapi tetap saja mudah lupa? Lupa di mana meletakkan kacamata, lupa nama cucu sendiri, atau tiba-tiba berdiri di dapur tanpa tahu sedang mencari apa? Banyak orang mengira itu wajar karena usia. Tapi tahukah Bapak dan Ibu penurunan daya ingat bukan takdir? Itu bisa diperlambat, bahkan dicegah dengan makanan alami yang tepat. Hari ini, saya, Dr. Udi, akan berbagi 5 buah luar biasa yang bisa membantu menjaga kejernihan otak, melawan lupa, dan bahkan mencegah Alzheimer jika dikonsumsi secara rutin setiap hari. Jangan lewatkan satupun bagian, karena buah terakhir dalam daftar ini sering dianggap sepele, tapi bisa menjadi pembeda antara otak yang tajam dan otak yang tumpul di usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa sering lupa menaruh kunci? Atau sulit mengingat nama teman lama? Atau mungkin saat sedang berbicara, tiba-tiba lupa apa yang ingin disampaikan? Ini bukan hal sepele, karena bagi orang di atas usia 60 tahun, gangguan memori kecil bisa menjadi tanda awal dari penurunan fungsi otak. Dan kabar baiknya, ada buah kecil berwarna biru tua yang bisa membantu memperlambat proses ini secara alami. Buah ini bernama blueberry. Kenapa blueberry disebut beri otak? Blueberry mengandung antosianin, sejenis antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan, mengurangi peradangan, dan meningkatkan komunikasi antar sel saraf. Dalam dunia medis, blueberry disebut sebagai salah satu makanan alami terbaik untuk menjaga daya ingat dan mencegah penurunan kognitif. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi blueberry lebih tajam daya ingatnya dan memiliki risiko lebih rendah terkena Alzheimer dibanding yang tidak makan buah ini. Kisah nyata Pak Budi dan sarapan blueberry. Pak Budi, usia 78 tahun, dulunya selalu dikenal sebagai orang yang hafal semua tanggal penting. Tapi seiring bertambah usia, ia mulai sering lupa nama cucu, jadwal kontrol, hingga letak dompet. Putrinya lalu menyarankan sebuah perubahan kecil, menambahkan blueberry ke sarapan paginya. Setelah 3 bulan, Pak Budi merasa lebih fokus, tidak mudah bingung, dan yang paling membahagiakan dia bisa kembali membaca koran tanpa merasa cepat lelah atau kehilangan konsentrasi. Cara menikmati blueberry, setiap hari campur dengan oatmeal pagi. Blender, serasa menjadi smoothie sehat, atau makan langsung sebagai camilan sore. Kuncinya bukan seberapa banyak, tapi seberapa konsisten. Otak kita seperti otot butuh nutrisi rutin untuk tetap kuat. Pesan saya sebagai dokter bapak dan ibu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan saatnya menunggu hingga lupa nama anak sendiri. Mulailah dari sekarang tambahkan segenggam blueberry ke dalam hidup Anda. Mungkin kecil, tapi dampaknya besar. Alpukat lemak sehat untuk otak dan aliran darah. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak Ibu merasa kepala sering pusing, susah fokus, atau cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas? Jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi penyebabnya adalah aliran darah ke otak yang terganggu. Dan salah satu cara terbaik untuk mengatasinya bukan dengan obat, melainkan dengan buah sederhana yang sering kita temui alpukat. Kenapa alpukat penting untuk otak Bapak dan Ibu? Otak kita butuh lemak sehat dan sirkulasi darah yang lancar agar bisa berpikir jernih dan tetap kuat di usia tua. Surimi Surmaun alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, bantu kurangi peradangan di pembuluh darah otak. Kalium alami menjaga tekanan darah tetap stabil. Vitamin E dan folat mendukung regenerasi sel saraf. Semua kandungan ini sangat dibutuhkan oleh otak yang menua agar tidak cepat kabur dan tetap bertenaga sepanjang hari. Kisah nyata Pak Agus dan roti alpukat Pak Agus, usia 75 tahun, sering merasa linglung di pagi hari. Saat bangun, ia seperti tidak nyambung. Sudah minum kopi, tapi tetap lemas dan kurang semangat. Setelah saya periksa, ternyata tekanan darahnya fluktuatif dan aliran darah ke otaknya tidak stabil. Saya sarankan satu hal sederhana, sarapan roti panggang dengan alpukat,
dan sedikit telur rebus. Tidak mahal, tidak ribet. 3 minggu kemudian, ia datang kembali dengan senyum lebar, katanya. Saya tidak tahu kenapa, tapi sekarang saya merasa lebih hidup setiap pagi. Dok, alpukat bukan lemak biasa. Banyak orang takut makan alpukat karena katanya berlemak. Padahal lemak dari alpukat adalah lemak baik, yang justru membantu otak bekerja lebih efisien dan menurunkan kolesterol jahat yang menyumbat pembuluh darah. Kita sering lupa, otak kita terdiri dari 60% lemak dan kualitas lemak yang kita makan akan menentukan seberapa baik otak kita bekerja. Cara mudah menikmati alpukat oleskan di atas roti gandum. Campur dengan telur rebus untuk makan pagi. Blender jadi jus tanpa gula untuk camilan sehat. Kuncinya jadikan kebiasaan harian, bukan sekadar camilan sesekali. Pesan saya sebagai dokter bapak dan ibu. Jangan tunggu sampai pikiran mulai kosong dan konsentrasi hilang. Mulailah dari dapur, dari sarapan pagi, dari pilihan kecil seperti alpukat. Karena sirkulasi darah yang lancar ke otak adalah fondasi untuk menjaga kejernihan pikiran hingga usia 80 bahkan 90 tahun. Bagian 3, delima melawan penuaan otak dan menjaga kejernihan mental. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Tahukah Bapak dan Ibu, salah satu penyebab otak cepat menua bukan karena usia melainkan karena peradangan dan aliran darah yang buruk ke otak. Jika sel-sel otak kita tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, mereka mulai melemah pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan dari sinilah delima memainkan peran penting. Delima buah merah untuk otak yang tetap. Tajam buah delima mengandung polifenol, sejenis antioksidan kuat yang membantu membuka pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otak, dan melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Studi menunjukkan bahwa orang yang rutin minum jus delima memiliki sirkulasi otak yang lebih lancar, penurunan stres oksidatif, risiko lebih rendah terhadap Alzheimer dan stroke. Sirkulasi yang baik artinya otak lebih segar, tidak cepat lelah, dan tetap fokus sepanjang hari. Kisah nyata Ibu Siti dan segelas jus delima. Ibu Siti, 80 tahun, pernah datang ke saya sambil berkata, "Dok, saya makin sering bengong. Kadang mau ngomong sesuatu, tapi lupa." Saya tahu, itu bukan sekadar lupa biasa. Setelah diskusi, saya sarankan untuk meminum jus delima segar setiap pagi. Selain menjaga pola tidur dan banyak gerak ringan, 3 bulan kemudian, beliau kembali, wajahnya cerah, langkahnya lebih mantap. Ia bilang, sekarang saya bisa ingat nama tetangga saya lagi. Delima versus penuaan otak seiring bertambahnya usia, radikal bebas dan peradangan adalah 2 musuh besar otak kita. Delima membantu menetralisir radikal bebas, mengurangi kekakuan pembuluh darah, dan menjaga elastisitas sel saraf agar tetap berfungsi optimal. Ini bukan hanya soal mengingat, tapi juga soal menjaga mood tetap stabil, mengurangi rasa cemas, meningkatkan semangat hidup. Cara menikmati delima: minum jus delima murni tanpa gula. Tambahkan biji delima ke dalam salad buah. Makan langsung sebagai camilan sore. Saran saya pilih delima segar atau jus alami, bukan yang kemasan manis. Pesan saya sebagai dokter bapak dan ibu, usia tua bukan alasan untuk pikiran kabur dan bicara tersendat. Dengan delima, kita bisa memperlambat proses menua di dalam kepala dan mempertahankan kejernihan yang kita banggakan sejak muda. Mulailah dengan 1 gelas kecil setiap pagi. Karena pikiran yang jernih adalah kunci untuk tetap mandiri dan bahagia di usia tua. Bagian 4, pepaya sahabat usus sehat, penyerapan nutrisi otak maksimal. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak Ibu merasa makan sudah cukup, tapi tubuh tetap lemas, atau minum vitamin, tapi pikiran tetap tidak fokus? Bisa jadi masalahnya bukan di makanan, tapi di pencernaan kita. Karena jika usus tidak sehat, maka nutrisi tidak terserap dengan baik, termasuk nutrisi yang sangat penting bagi otak, seperti vitamin B, folat, dan magnesium. Dan untuk itu, saya selalu menyarankan 1 buah tropis yang luar biasa, pepaya. Pepaya dan kesehatan otak, apa hubungannya pepaya mengandung?
Papain, enzim alami yang membantu memecah protein dan mempercepat pencernaan. Serat larut, membersihkan usus dari racun dan sisa makanan. Vitamin C dan folat, penting untuk regenerasi sel saraf dan menjaga sistem imun otak. Jika usus sehat, maka tubuh mampu menyerap vitamin untuk otak, menstabilkan energi sepanjang hari, menjaga otak tetap aktif dan responsif. Kisah nyata Ibu Dewi dan pepaya. Setelah makan Ibu Dewi, 76 tahun, sering mengeluh kembung, sulit buang air besar, dan cepat ngantuk setelah makan. Saya tidak langsung kasih obat, saya hanya bilang, "Bu, coba makan 5 potong pepaya matang setiap habis makan siang. Rutin, 2 minggu saja." Hasilnya luar biasa. Perutnya lebih enteng, tidurnya lebih nyenyak. Dan yang paling terasa, beliau merasa pikirannya lebih terang, tidak gampang lelah. Pepaya meningkatkan daya serap nutrisi, otak bapak dan ibu. Banyak lansia yang sudah makan buah, sayur, bahkan suplemen, tapi tidak mendapatkan manfaatnya karena saluran cerna mereka lemah. Pepaya membantu memperbaiki sistem cerna, memastikan semua nutrisi penting benar-benar masuk ke darah dan sampai ke otak. Vitamin seperti B12, asam folat, dan antioksidan sangat penting untuk melindungi otak dari penuaan, hanya bisa berfungsi maksimal jika tubuh menyerapnya dengan baik. Cara mudah menikmati pepaya potong kecil untuk camilan setelah makan, campur dengan yogurt tanpa gula. Tambahkan dalam smoothie pagi bersama pisang dan madu. Usahakan makan saat matang sempurna, karena enzimnya paling aktif di kondisi ini. Pesan saya suni dokter bapak dan ibu yang saya hormati. Jangan remehkan usus, karena otak yang cemerlang dimulai dari usus yang bersih. Mulailah dari pepaya murah, mudah, dan sangat bermanfaat. Ini bukan sekadar buah pencuci mulut, tapi kunci untuk penyerapan nutrisi yang menopang daya ingat dan kejernihan mental. Bagian 5, apel peredam peradangan dan pelindung daya. Ingat, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa pikiran tiba-tiba kabur, susah fokus, atau mudah tersinggung? Kadang kita kira itu karena usia, padahal salah satu penyebab utamanya adalah peradangan di otak yang pelan-pelan merusak daya ingat dan kejernihan mental kita. Dan di antara buah-buahan yang bisa membantu mengatasinya, apel adalah yang paling mudah dan paling sering diremehkan. Apel kecil sederhana, tapi kuat melindungi otak. Apel mengandung polifenol dan flavonoid, antioksidan yang membantu melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel otak. Serat larut pektin membantu menstabilkan kadar gula darah dan mencegah lonjakan energi. Vitamin C mendukung sistem kekebalan otak, yang sering tidak disadari ketika gula darah naik turun drastis. Otak ikut terganggu. Orang bisa mudah lelah, mudah lupa, bahkan cenderung depresi ringan. Apel menjaga semua itu tetap stabil. Kisah nyata Pak Hasan dan apel. Setiap pagi Pak Hasan, usia relap per 2 tahun, masih aktif berkebun dan mengaji. Tapi belakangan ia mengeluh. Saya sering bingung kalau sedang ceramah. Kadang lupa ayat, lupa urutan. Saya tidak langsung beri obat. Saya sarankan, "Pak, sebelum keluar rumah, makan 1 buah apel. Bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk otak Bapak." 3 minggu kemudian, beliau kembali dan berkata, "Subhanallah, Dok, saya merasa lebih stabil, tidak cepat capek, dan ingatan saya membaik." Apel versus penyakit otak terkait usia. Apel tidak hanya memperbaiki gula darah, tapi juga mengurangi risiko demensia dan Alzheimer. Membantu menjaga mikrobioma usus, yang berhubungan langsung dengan kesehatan mental, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Beberapa penelitian bahkan menyebut apel sebagai buah penunda penurunan kognitif terbaik untuk usia 60 ke atas. Cara menikmati apel: makan langsung sebagai camilan pagi atau sore. Iris dan makan dengan selai kacang alami tanpa gula. Tambahkan ke salad atau jus tanpa pemanis. Pilih apel segar, jangan yang sudah dikemas atau dimasak berlebihan. Pesan saya sebagai dokter Bapak dan Ibu yang saya cintai, terkadang solusi untuk menjaga otak tetap tajam tidak perlu mahal atau rumit. Apel yang sederhana, jika dikonsumsi setiap hari, bisa menjadi pelindung alami terhadap gangguan otak yang sering menghantui usia tua.
Jadikan apel sebagai teman harian Bapak dan Ibu, bukan hanya karena rasanya, tapi karena manfaatnya bagi otak, jantung, dan pencernaan. Penutup, umur panjang. Bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan kecil. Setiap hari Bapak dan Ibu yang saya hormati. Usia kita mungkin sudah melewati 6, bahkan 70 tahun. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada pelupa, linglung, atau merasa sudah tua. Karena dalam dunia medis dan dalam pengalaman saya sebagai dokter, saya melihat hal yang sama berulang kali. Ada orang yang di usia 80 masih bisa membaca koran tanpa kacamata, berbicara dengan semangat, dan mengenali wajah cucunya satu persatu. Tapi ada juga yang di usia 65 sudah sulit bicara, jelas, mudah tersinggung, dan tidak mengenali anaknya sendiri. Pertanyaannya bukan kenapa begitu. Tapi, apa yang mereka lakukan berbeda selama puluhan tahun terakhir? 5 kunci menuju otak sehat di usia lanjut. Mari kita ingat bersama. Blueberry, menjaga memori tetap tajam dan melindungi otak dari penurunan kognitif. Alpukat, menutrisi otak dengan lemak sehat dan memperlancar aliran darah. Kelima, melawan penuaan otak dan memperkuat sel saraf. Pepaya, memastikan usus menyerap semua nutrisi penting untuk fungsi otak. Apel, meredam peradangan dan menstabilkan gula darah yang memengaruhi suasana hati dan konsentrasi. 5 buah ini bukan obat ajaib, tapi mereka adalah pilar kecil yang jika dikonsumsi dengan konsistensi dan kesadaran akan mengubah arah hidup kita di masa tua. Usia tua bukan akhir, tapi awal baru Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa kembali ke usia muda, tapi kita masih bisa mengendalikan kualitas hidup kita dari hari ini ke depan. Jangan anggap ringan camilan yang kita pilih. Karena satu potong buah di pagi hari jika dilakukan setiap hari bisa menjadi pembeda antara lansia yang mudah lupa dan lansia yang tetap ceria, aktif, dan dihormati karena kebijaksanaan dan daya pikirnya. Kisah-kisah kecil, perubahan yang besar. Saya telah bertemu banyak pasien lansia dan kisah mereka hampir serupa. Pak Budi mulai sarapan dengan blueberry. Ibu Siti menambah jus delima setiap pagi. Pak Hasan makan apel setiap sore. Bukan perubahan besar, tapi dampaknya terasa. Mereka tidak menjadi 20 tahun lebih muda, tapi mereka kembali merasa utuh. Tidak lagi dikalahkan oleh kabut pikiran atau lelah yang tidak jelas. Pesan saya sebagai dokter dan sebagai sahabat usia tua Bapak dan Ibu yang saya cintai, jangan tunggu lupa nama cucu. Jangan just tunggu terserah di rumah sendiri. Mulailah hari ini bukan dengan suplemen mahal atau alat canggih. Mulailah dengan semaster 1 genggam blueberry, setengah buah alpukat, segelas jus delimim, potongan pepaya matang, dan satu apel segar di sore hari. Itulah investasi harian untuk menjaga kehormatan dan martabat kita di masa tua. Umur panjang bukan soal keberuntungan. Umur panjang adalah soal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan penuh cinta pada diri sendiri. Dan kabar baiknya, tidak pernah terlambat untuk memulainya. Bahkan hari ini pun, jika Bapak dan Ibu membuat satu pilihan kecil untuk makan yang lebih sehat, itu sudah satu langkah menuju masa tua yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Saya, Dr. Udi, tidak ingin sekadar menyembuhkan. Saya ingin membantu Bapak dan Ibu menjadi tua dengan bermartabat penuh kejernihan, kekuatan, dan cinta. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan langkah kecil yang konsisten, kita semua bisa sampai usia 9 tahun, bahkan 100 tahun, masih tersenyum, masih mengenal keluarga kita, dan masih bisa bersyukur atas hidup yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.